Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ingin memperkenalkan satu segmen baru di channel saya, yaitu bukan tutorial biasa. Nah, kenapa nama segmen ini bukan tutorial biasa? Apa bedanya dengan tutorial-tutorial yang banyak bertebaran di YouTube? Nah, bedanya di tutorial ini saya tidak akan melakukan banyak pengeditan. Misalnya pemotongan step dalam membuat sebuah desain, termasuk juga saya ingin memperlihatkan secara real time lama pembuatan sebuah desain yang saya buat yang akan saya upload nantinya di akun-akun Microstock saya. Jadi kira-kira itu yang membedakan dengan tutorial-tutorial yang lain. Jadi jangan kaget kalau lama video ini bakalan lama, bahkan mungkin ada sampai 2 jaman, dan itu wajar saja karena saya ingin perlihatkan bahwa sebuah desain itu tidak bisa langsung jadi sekejap, tetapi melalui proses tertentu. Nah, semoga di segmen bukan tutorial biasa ini teman-teman bisa menemukan hal-hal secara natural di sebuah proses pembuatan atau tutorial sebuah desain. Oke, tanpa berlama-lama, silakan teman-teman saksikan tutorial saya membuat desain sebagai berikut. Ya, oke teman-teman, sekarang seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membuat desain social media template, yang mana social media template ini temanya bisa bermacam-macam, bisa bertema fashion, travel, ataupun food, dan lain sebagainya. Ya, jadi nantinya proses pembuatan social media template ini kita akan mulai dari bagaimana mencari idenya hingga selesai, tapi tidak sampai upload, karena kalau kita sampai upload akan lama lagi menunggu proses approvalnya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti di awal video juga tadi saya sampaikan bahwa video ini atau proses pembuatan sosial media template ini nggak akan saya edit atau potong-potong, karena saya inginnya tutorial ini bukan hanya sekedar tutorial, tetapi teman-teman sekalian bisa melihat prosesnya, bagaimana sih sebenarnya proses saya membuat desain khususnya social media template. Jadi semoga teman-teman bisa menyaksikan video ini hingga selesai, karena tentu saja video ini akan sangat panjang waktunya. Jadi teman-teman silakan silakan lihat bagaimana prosesnya ya. Jadi ini nggak ada yang akan saya edit ataupun akan saya cut. Mungkin ada sih yang saya cut, tapi mungkin kalau lagi loading atau sebagainya, tetapi tidak akan mengurangi dari proses pembuatan desain social media template yang akan saya buat pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ada salah-salah kata mungkin juga tidak akan saya tidak akan juga saya potong ya teman-teman. Ya, mungkin langsung saja kita mulai. Jadi saya sudah mencatat langkah-langkah membuat social media template yang biasa saya buat. Yang saya lakukan seperti ini. Yang pertama, saya tentukan dulu template desain yang akan saya buat, apakah IG post atau IG story. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membuat IG post atau Instagram post template. Untuk ukuran artboardnya saya biasanya menggunakan 800 kali 450. Biasanya ini ada 3 desain dalam satu ukuran ini. Kemudian tema desainnya mungkin saya ganti ke, mungkin ada food ya. Mungkin saya akan membuat yang tema food saja, tema food, karena lumayan laris juga yang tema food. Fashion juga semuanya lumayan laris, tapi saya akan coba food. Kemudian konten desainnya ini bisa bermacam-macam, bisa promo, diskon, atau new product dan sebagainya. Mencari foto. Nah, ini yang penting juga, nantinya teman-teman bisa lihat bagaimana saya
tips saya mencari foto untuk digunakan di social media template kita. Mencari foto, tips yang pertama nantinya akan bagaimana sih cara membuat foto atau mencari foto yang berserial, kemudian warna yang senada, kemudian layout desain ya bisa simple, elegan, abstrak, dan lain sebagainya. Kemudian finish, ini bagian cara save-nya dan format file apa yang nantinya kita siapkan untuk kita upload di Prepik atau di sosial media lainnya. Tapi mungkin untuk sosial media template akan kita upload di Prepik saja, atau website-website lain yang mirip dengan Prepik, khususnya untuk standar desain yang mereka butuhkan. Nah, untuk yang pertama saya buka Adobe Illustrator saya dulu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman kalau ini lumayan lama ya videonya karena akan berproses. Saya sampaikan juga bahwa ini komputer yang biasa saya gunakan ini sudah lumayan full karena sudah sangat lama saya gunakan, jadi mungkin akan lalot ya. Belum sempat saya update. Mungkin beberapa bulan ke depan akan saya coba update lagi supaya dalam proses mendesain itu lebih lebih cepat dan enak juga karena lag-lagnya itu dikurangi. Ya, kita tunggu ya. Untuk bagian ini mungkin saya percepat saja karena ini lumayan lama. Jadi saya percepat saja. Ya oke, sekarang kita akan buat desain sesuai dengan yang tadi, ukurannya 800 x 450. 800 kali 450 pixel untuk color mode, RGB, raster effect sesuai ini saja. Kemudian create. Biasanya saya buat 3 layer. Layer pertama itu background, kedua template, ketiga desain, dan keempat ornamen. Ornamen itu bisa teks atau logo-logo, bisa juga seperti itu. Kita mulai di background. Kita mulai di template dulu. Kita buat dulu template untuk ukuran sosial media template-nya. Di kotak seperti ini. Kita coba dulu apakah ini cukup untuk 3 desain. Ya, ini cukup. Ini template ya, jadi belum kita mulai untuk membuat layoutnya. Saya akan buat dulu untuk bayangan di bawahnya ini, shadownya. Saya biasanya pakai ini ya, pakai mesh tool. Kita buat seperti ini. Jadi proses pembuatan media template ini sama sekali tidak ada settingannya ya teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan ya mohon dimaklumi, karena ini tujuannya untuk memperlihatkan bagaimana proses mendesain yang biasa saya lakukan. Ini mungkin saya tambahkan lagi di sini seperti ini. Ya, jadi ini bukan sekedar tutorial biasa ya teman-teman, karena saya ingin memperlihatkan bagaimana
proses dari pembuatan desain. Ya, kira-kira seperti ini. Ini saya taruh di bagian sini, di bawah sini. Ini mungkin diperbesar sedikit untuk shadownya. Oke, seperti ini. Sedikit diperbesar lagi supaya pas ya. Ini geser sedikit. Oke. Ini juga. Sebenarnya bisa pakai shadow biasa, cuman saya lebih sering pakai mesh begini atau ditimpa dengan vektor lain untuk bayangannya. Karena kadang juga ada desain yang saya mau upload di Shutterstock. Jadi kalau saya pakai shadow biasa, biasanya kan kalau di Shutterstock shadow seperti itu nggak diterima. Jadi daripada buat 2 kali nantinya ya, langsung saja saya buat seperti ini. Nah, ini templatenya saya kunci dulu, kemudian kita ke background. Untuk background kita gunakan warna seperti ini. Ini kita ganti warnanya. Karena tema food mungkin yang hijau-hijau. Ini untuk pemilihan warnanya saya sih biasanya trial error saja, geser-geser saja seperti ini. Nah, ini yang tadi kita multiply dulu ke gradient, terus transparansi kita ubah ke multiply supaya putihnya nggak kelihatan. Terus kita kembali ke layer background seperti ini. Saya ingin kasih 2 warna sini, saya Ctrl C kemudian Ctrl F, artinya saya copy paste. Ini mungkin saya ubah warnanya jadi sedikit lebih mudah, putih, atau bisa juga pakai ini, pakai gradient supaya ada dimensinya ya teman-teman. Ini kita atur saja Ctrl G, bukan Ctrl G ya, tapi G saja. Nah, oke. Kita kembali ke template. Ini kita ubah jadi putih. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kelihatan ya untuk apa ya, untuk di template desainnya. Di bagian background ini kita tutup ya, kita kunci. Terus di bagian template ini juga sudah oke. Ini antara kiri dan kanan sudah imbang ya teman-teman. Oke, sekarang saya ke bagian ornamen dulu. Saya mau tambahkan tulisan image not include. Image not included ya. Mungkin saya pakai font Montserrat saja, Montserrat yang ini agak kecil sedikit ya, ini. Kemudian ini saya tarik jarak per hurufnya seperti ini, tekan Alt, kemudian arah kanan atau kiri. Mungkin di sini ya. Saya kasih dulu di sini. Mungkin nanti warnanya ini bisa menyesuaikan. Terus kita kasih embel-embel lagi di sini. Apa ya? Sosial media template. Oke. Ini untuk menghias apa ya? Menghias desain kita. Jadi bukan menghias ya, tapi apa ya, melengkapi. Mungkin kita coba cari font-font yang lain, apa ya,
Ini fontnya juga kadang saya trial error saja ya. Mungkin ini bagus, tapi ini saya ubah jadi social media template. Oke, ini kita kasih warna putih juga, putih. Terus di bagian bawahnya saya kasih lagi. Ini kan social media template, tapi social media template apa? Kita kasih di sini Instagram post. Oke, kita ganti ke tulisan ke font Montserrat seperti ini. Ya, ini bisa dibilang apa ya, hiasan-hiasan desain kita saja sih. Bukan bagian utama, dan cuman biasanya saya pakai buat seperti ini supaya terlihat profesional ya. Jadi kelihatan apa ya, nggak kosong lah seperti itu. Ini mungkin kita geser ke atas lagi. Ini terlalu ke bawah ya, seperti ini. Nah, ini kita geser sedikit ke atas. Ya, oke. Oke. Sudah sampai di penyusunan template dan background. Saya nyalakan lampu dulu ya teman-teman supaya agak terang. Ini terlalu terang sih ya. Oke, sekarang ini ornamen ini nanti teksnya di situ. Kita bisa juga ornamen itu bagian apa ya, logo-logo dan sebagainya. Desain ya, semua desain, layoutnya, fotonya, semuanya kita taruh di layer desain. Nah, sekarang saya akan cari foto. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema yang akan saya ambil itu tema food. Kita coba buka website foto yang menyediakan foto gratis. Biasanya saya ke Unsplash. Ada 3 biasanya yang saya kunjungi, Unsplash, kemudian Pexel, ataupun Pixabay. Pilih salah satunya saja yang mana teman-teman suka. Saya lebih sering pakai Pexel sih. Ya, kita akan mencari gambar makanan, food, kita tulis saja food. Nah, tadi berkaitan dengan warna-warna hijau, jadi di sini sudah banyak ya gambar-gambar makanan yang hijau. Kita cari dominan yang berwarna hijau, rata-rata hijau ya. Apa ya? Kita lihat-lihat dulu ya teman-teman. Ini untuk makanan biasanya kan ada namanya makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Karena kita membuat 3 desain, jadi mungkin kita bisa berdasarkan ketiga hal tadi. Mungkin saya ambil yang mana ya? Kita geser ke bawah dulu. Jadi ya beginilah prosesnya, kita cari-cari, lumayan lama sih mencarinya. Kalau mau lebih bagus sih cari lebih awal, buat koleksi foto-foto yang misalnya makanan yang menurut teman-teman bagus dan suatu saat nanti bisa digunakan. Ya, dicari lebih awal juga lebih bagus. Namun ini yang ingin saya perlihatkan bagaimana kita ceritanya baru mencari. Oke, kita cari ya, ini mungkin bagus ya teman-teman. Oke, ini saya ambil ini satu. Ini makanan apa tadi ya? Ini ya makanan utama ya kira-kira. Kita cari yang hijau-hijau dan kuningnya, ada kuningnya, supaya senada nantinya. Oh, jadi ini bisa juga, tapi terlaluan ya, agak beda. Kita cari dulu yang lain, mungkin masih ada option yang lebih bagus. Jadi teman-teman bersabar, jangan langsung ambil foto-fotonya, tapi coba cari-cari yang lain dulu, karena kadang
ada foto yang bagus yang kita lewatkan. Nah ini mungkin bisa jadi menu terakhirnya ya, apa ya namanya ini, drink ya, drink. Soalnya nggak harus baku, apa ya, nggak harus tiga hal tadi, yaitu makanan penutup, pembuka, dan pencuci mulut, tapi ya bisa sama semuanya, misalnya makanan utama semuanya atau makanan penutup semuanya, nggak apa-apa sih. Cuman saya coba buat secara yang teratur saja dulu, yang lebih, biar lebih rapi. Ini sudah jauh ya, sudah jauh ke bawah. Kita kembali ke atas, ada yang sempat saya lirik. Nah, mungkin ini. Ya, ini mungkin ya, mirip ya dengan tadi, nggak apa-apa. Jadi kita ke bagian ini ya, mencari foto. Jadi foto itu ada dua macam yang saya biasanya cari. Apakah foto itu berserial, artinya nyambung ya antara foto yang satu dan foto yang kedua, orangnya sama, gambarnya sama, meskipun warna-warnanya beda tapi orangnya sama, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa mencari warna senada ya, seperti yang saya lakukan tadi untuk makanan ini. Makanannya beda tapi warnanya senada. Bisa juga kalau mencari foto berserial. Kalau mencari foto berserial, saya kasih tips ya teman-teman. Teman-teman harap catat. Misalnya gambar seperti ini, saya save dulu yang ini. Misalnya saya save yang ini. Saya save di apa tadi namanya? Nah ini, saya save di sini. Nah kita kan sudah dapat satu foto. Kita mau foto yang seperti ini lagi, gambarnya sama, cuman view-nya yang beda. Nah, biasanya kita bisa cari di bawah sini juga, bisa cari seperti ini. Tapi kalau nggak ada, langsung saja kita ke bagian fotografernya. Nah ini kita klik di sini saja. Begitupun nanti di Unsplash ataupun Pixabay, langsung ke bagian fotografernya. Klik di sini. Nah, teman-teman bisa lihat koleksinya. Nah, di sini ada foto-foto berserial, cuman ini bukan tema makanan. Kita cari serial dari tema makanan yang tadi. Nah, ini yang tadi kita save, yang ini ya kalau nggak salah. Kita lihat dulu. Nah, ini kok lama ya. Ini sambil kita tunggu terbuka. Nah, ini ada beberapa foto-foto berserial atau bersambungnya, misalnya ini dan ini kan view-nya beda tapi gambarnya sama. Nah untuk mencarinya itu ya langsung masuk ke ininya, apa, ke fotografernya. Tapi ada juga kadang-kadang gambar yang mungkin fotografernya hanya memoto satu gambar saja, satu view saja, jadi agak sulit juga mencarinya. Kebetulan ini ada dua, kita bisa pilih. Ini tadi, oh yang kita ambil tadi yang landscape, sekarang kita save yang portrait. Ya, kita save seperti ini. Di sini tadi ada gambar save-nya. Ya intinya kita sudah menemukan tema ya. Untuk gambar desain kita itu temanya ya ada telur seperti ini. Nah ini mungkin juga bisa kita save. Ini ada telurnya juga, tapi ini saja ya, ini saja yang kita save. Kita buat beberapa gambar, persiapkan beberapa gambar ya, jadi nggak usah takut mendownload. Download saja sebanyak-banyaknya, menurut teman-teman nantinya bisa digunakan untuk koleksi saat kita membuat Instagram template. Nah ini bisa juga ini ya, atau ini. Mungkin kita kasih sedikit yang kuningnya agak lebih banyak. Warna kuningnya apa ya? Kita terus ke bawah, load more. Kita load more lagi. Ya pokoknya sebenarnya bisa dibilang proses mencari fotonya ini lumayan lama juga. Nah ini mungkin bisa masuk ya ini. Ini kita save. Pokoknya save saja yang
senada baik dari segi gambar ataupun warnanya atau view-nya. Ini juga beda. Kita save saja ini. Nanti kita bisa pilih-pilih yang mana lebih bagus. Ini juga sempat saya lihat juga tadi. Ini bisa kita gunakan. Ini kok nggak mau turun ya? Oke, udah full ya. Oh, udah full ini. Ini kita save lagi, download. Ya oke, saya kira gambarnya seperti itu dulu yang kita buat. Kita langsung ke desain, kita coba masukkan. Ini kita kunci-kunci dulu yang lain untuk template. Kita ke fokus ke desainnya. Kita cari dulu gambarnya, tampilkan dalam folder. Nah, ini di sini. Kita coba perbesar gambarnya. Nah, ini gambarnya semuanya pada dasarnya beda, kecuali yang ini, tapi temanya sama ya. Ada telur dan sebagainya. Mungkin saya ambil yang ini dulu, yang gambar yang lengkap ya. Ini saya coba masukkan dulu untuk gambar 1, untuk desain 1. Ini kita perkecil, ukurannya mungkin sekitar 800. Masih bisa kecil lagi ya, mungkin 400 lah. Nah, biasanya saya selesaikan dulu satu desain, karena ini akan menyusul tema-tema desain yang lain, menyesuaikan dengan desain yang pertama. Nah, kita lihat kan ini warnanya, warna makanan ini senada dengan warna background yang hijau ini. Jadi nanti akan kelihatan serasi, jadi komposisinya akan terlihat lebih bagus. Ya, setelah kita menemukan gambar seperti ini, sebelum saya masukkan di desain atau layout di atas template ini, saya ke objek dulu, kemudian rasterize supaya filenya nggak terlalu berat. Ini saya ubah resolusinya menjadi 150, background white saja, kemudian klik OK. Seperti ini. Ya, OK. Nah, sekarang saatnya kita explore desainnya. Kita coba copy dulu satu yang ini untuk kita masukkan di layout desain nanti. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita kunci, kemudian kita ke bagian layar ini, kemudian Ctrl F. Jadi kita paste pas di atasnya. Nah, seperti ini. Mungkin kita ubah warnanya supaya kelihatan. Atau kita gunakan warna putih saja. Nah, sekarang kita berada di bagian ini, konten desainnya. Apakah kita mau promo atau diskon atau new product, atau kalau makanan special menu ya, seperti itu, special menu mungkin ya. Saya mungkin mau ambil tema bentuk yang bulat-bulat atau yang agak abstrak ya, mungkin kita gunakan bentuk abstrak. Kita ke pen tool sini, abstrak ya, bisa seperti ini. Jadi ya kita coba-coba saja, nggak usah terlalu terbebani. Nanti bisa kita akan edit-edit lagi, misalnya seperti ini. Ini kita warnanya dulu ya, ini kita coba perbaiki, rapi-rapikan dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi ini teman-teman sekalian, pure saya rekam pas saya membuat desain, pas saya mau membuat desain. Jadi sebelumnya memang nggak ada rancangan sebelumnya, sama sekali nggak ada persiapan sebelumnya. Jadi langsung saja saat saya tadi mau mendesain, langsung saya buat seperti ini. Jadi ini betul-betul ide yang spontan saja ya, seperti ini. Kita coba masukkan, oh ini bentuknya lens, harusnya yang landscape ya. Oke, kita ganti, kita cari yang landscape tadi.
Kita tarik kembali ke sini. Kita coba perkecil tadi ke 600. Ya, oke, kita ke objek lagi, kemudian rasterize. Ya, saya minum dulu ya. Ya, jadi teman-teman, tadi saya nyalakan lampu, jadi mungkin lumayan terang sekarang karena ini sudah mau menjelang jam 5 lewat. Ini di sela-sela waktu sebelum maghrib ya, kita buat desain. Nah, ini sudah kita ganti gambarnya ke landscape. Nah, ini akan kita clipping mask, masukkan di sini. Ini kita posisikan dulu ke bagian atas seperti ini. Nah, kemudian kita clipping mask. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan ornamen-ornamen, misalnya seperti ini, supaya sesuai dengan tema kita, yaitu abstract shape seperti ini. Kita ambil warnanya dari sini, misalnya ini. Atau kita bisa ambil dari sini. Ya, ambil dari sini saja supaya senada. Oke. Ini bisa kita tarik seperti ini. Kita tempatkan dulu posisi ke bawah. Ini posisi ke bawah. Nah, seperti. Oh, ini kurang bagus ya. Kita hapus dulu. Ya, jadi kita coba-coba dulu yang mana yang bagus ya, teman-teman. Dan untuk penempatan teksnya juga kita perhitungkan nantinya. Kita coba-coba saja. Nggak ada yang salah ya. Oke, seperti ini. Kita coba masukkan teks di sini saja. Apa tadi ya? Spesial menu ya. Spesial menu. Kita coba cari font yang apa ya? Yang script. Nah, ini mungkin bisa. Ini font-fontnya saya ambil macam-macam ya, ada di Google Font, ada di Adobe Font, ada juga yang saya beli di Creative Fabrica, cuman saya lupa-lupa yang ini. Kalau mau lebih bagus cari yang lebih aman ya, kalau teman-teman harus betul-betul tahu source-nya ya. Kalau ini sih udah saya filter semua, jadi lumayan tahu lah source-nya. Mungkin bagus kita gunakan font yang sama dengan ini. Ini nama fontnya apa ya tadi? Ambroise ya. Ambroise. Ya, ini. Menu. Kita usahakan menggunakan yang warna-warna yang apa ya, agak-agak pastel seperti ini. Hitamnya nggak terlalu full hitam. Sekarang saya mau tambahkan lagi di sini. Ini kelihatannya agak kosong. Jadi saya coba tambahkan seperti ini. Ini kita ke bawah send to back lagi.
Oke, ini kita kasih warna kuning. Karena warna-warna yang masuk ini ya warna-warna ini ya. Ya ini oke ya. Kira-kira ini sudah bagus ya. Ini nggak apa-apa, nanti kita lihat-lihat lagi apakah sudah bagus atau belum. Kita bisa ganti warnanya ke hijau. Ini mengganggu ya sepertinya. Kita kembalikan dulu, ini kita hilangkan dulu. Ini. Kita bisa kasih diskon di sini, misalnya 35%. Kita ubah ke tulisan ini mungkin ya. Pokoknya teman-teman explore aja fontnya, jangan terlalu terbebani, karena kan ini fontnya sebenarnya nanti nggak akan ngikut, jadi ya sebenarnya masih aman-aman saja sih sebenarnya, nggak ikut. Jadi kalau orang nggak punya fontnya ya otomatis justru membantu kreatornya mempromokan font untuk kreatornya, karena fontnya kan nanti muncul, cuma kalau nggak ada ya nggak tersave juga, jadi otomatis mereka cari dan beli langsung dari kreatornya. Mungkin kita kasih di atasnya sini special offer. Kita ubah posisinya ke tengah, jarak katanya kita ubah juga ya seperti ini. Ini kita kasih tipis fontnya ke semi extended. Bisa seperti ini. Ini bisa kita tambahkan style garis putus-putus ya. Kita ke bagian stroke, kemudian dust line. Ini kita ubah 12. Kita style aja ya teman-teman. Bisa juga di sini. Ini terlalu besar, kita mungkin gunakan 4 dan pokoknya 4 semua deh. 4. Oke. Kita tambahkan di sini. Ya ini untuk pemanis saja supaya kelihatan enaknya ya. Oke, ini kita gunakan warna hitam saja ya. Ya supaya nyambung. Oke, seperti ini. Untuk bagian ini saya mau tambahkan logo, saya ke bagian ornamen. Mungkin logonya ya kita pakai logo yang apa ya, yang kira-kira logo-logo umum saja seperti ini. Kita copy, kemudian kita balik, kita kasih nama brand ya, atau logo juga bisa, brand aja, brand. Jadi ini untuk mendeskripsikan kepada pendownload nantinya bahwa logonya ditaruh di sini lebih bagus. Ini simple saja.
kita expand dulu, expand saja ini ya. Kemudian group ya, bisa seperti ini penulisan brandnya. Jadi mungkin orang brandnya bisa taruh di sini. Oke, ini desainnya belum mateng ya. Ini mungkin kita perkecil sedikit seperti ini, atau tetap ya seperti tadi. Special menu. Oh, kita biasanya menggunakan kata shop now. Ini kita pakai Montserrat saja fontnya. Ini font yang sering saya gunakan ya. Ini kita pindahkan ke atas. Oke, coba ke warna putih. Kita ubah jarak fontnya, jarak hurufnya, apa istilahnya, kerningnya apa ya, seperti itulah. Nah, ini sudah. Mungkin saya mau tambahkan ornamen-ornamen lagi, mungkin hand round ya. Kita ke blue brush tool. Saya biasa kadang pakai brush ini untuk membuat gambar-gambar hand round langsung pakai mouse. Misalnya saya mau kasih elemen-elemen seperti ini. Untuk pemanis saja, jadi kayak apa ya, abstrak-abstrak. Ya, kayak gini-gini. Ini kita save. Kemudian kita coba pakai warna kuning ya. Kita taruh di sini untuk pemanis. Terus di sini kita bisa kasih bentuk swirl kayak zigzag ya, zigzag. Kita ke bagian efek, kemudian apa ya, zigzag itu. Distort ya. Ini zigzag. Nah, kita bisa atur di sini apakah mau smooth, kita gunakan yang smooth saja. Ini. Bisa seperti ini. Ini kita perbesar sedikit, kemudian kita expand lagi, kemudian kita copy ya, seperti ini. Ini kita bisa kasih di sini ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi bentuk-bentuk seperti ini. Supaya keisi semua.
Ini mungkin kita pindahkan ke sini ya. Terus di sini kita coba kasih teks semacam penjelasan menu lah seperti itu. Ini kita coba kurangi, terlalu banyak ya. Kita gunakan warna yang abu-abu. Tambahkan di sini loreng ipsum. Ini kita ubah ke yang like saja ya, seperti ini. Oke, ini kita coba tambahkan lagi di sini supaya lebih kelihatan nggak kosong atau berisi. Mungkin kita perkecil sedikit ya. Oke. Ini mungkin kita geser ya sedikit ke sini supaya nggak terlalu nyatu dengan warna kuning. Oke. Mungkin kita tambahkan lagi di sini garis-garis. Ya, jadi teman-teman, karena mungkin sudah menjelang maghrib ya, mungkin desain ini akan saya lanjut besok. Ya, saya akan lanjut besok lagi. Jadi mungkin tampilan saya di video ini bajunya akan berbeda karena saya akan lanjut besok. Jadi kita maksimalkan dulu sampai di mana bisa selesai sambil tunggu waktu maghrib ya. Kita tambahkan lagi di sini yang sama tadi ini. Kita pilih ini dulu. Nah, ini kita sudah menemukan apa ya istilahnya, style design untuk Instagram post yang pertama seperti ini. Kita buat style. Untuk yang kedua nanti ya kita bisa menyesuaikan dengan bentuk yang layout desain yang ini. Mungkin saya bisa buat lagi di sini seperti ini supaya nggak terlalu kosong. Mungkin kita bisa gunakan nama website www.foodweb.com. Ini kita buat yang agak tebal ya, medium. Kita ubah warnanya ke warna putih. Kita ubah lagi jaraknya agak sedikit ya. Jadi nggak kosong ya teman-teman, kita tambahkan seperti ini. Oke, nah untuk desain yang pertama sudah selesai teman-teman ya, karena seperti saya bilang tadi ini sudah maghrib, jadi akan saya lanjutkan besok. Jadi mungkin pakaian saya di layar teman-teman lihat akan berbeda, tapi desainnya masih tetap sama. Saya save dulu, ini belum saya save ternyata. Saya save dulu ke mana ya, di sini food Instagram
post 1. Kita save ya. Oke, jadi nggak bisa tersave ya. Ulang. Mungkin kesalahan nama tadi. Food IG post. Ya, jadi sudah tersave. Ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah tadi kita istirahat dulu karena sudah masuk waktu maghrib, dan sekarang kita akan lanjut untuk menyelesaikan sosial media template yang kita buat. Ya, sekarang kita akan masuk ke slide 2. Bukan slide ya, tapi desain yang kedua. Kita masih mengambil tema yang sama, tapi sebelumnya saya ingin tambahkan dulu sedikit efek di tulisan ini. Mungkin saya masuk ke appearance saja, saya hilangkan warnanya pakai text effect ya. Saya akan buat text effect. Mungkin saya kasih warna di sini begini, terus nah ini kita buat dan kita beri sedikit shadow. Ya, biar kelihatan lebih elegan ya. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan tetap menggunakan font yang sama dengan desain yang pertama. Kita akan buat desain yang kedua. Kalau di sini dibahas tentang special menu, ya kita mungkin bahas apa ya yang kedua. Kita coba buat dulu konsep layoutnya untuk yang kedua ini. Kita masih menggunakan bentuk yang sama, warna yang sama ya. Ini kita coba smooth dulu, haluskan ya. Oke, ini sudah bagus. Kita akan gunakan gambar yang sama ya, atau serial dari gambar yang pertama tadi. Nah, bisa seperti ini. Atau mungkin kita coba balik biar nggak monoton ya. Oke, dalamnya kita balik juga. Oke, ini kita taruh agak di sini, agak di sudut. Nah, ini konsepnya masih sama. Kalau tadi spesial menu, mungkin kita buat di sini base.
base menu ya. Intinya ini bisa apa saja sih, yang jelas masih relevan dengan jenis desain kita. Mau base menu, base food, dan semacamnya ya. Nah seperti ini. Kita coba tambahkan di bagian sini. Untuk diskon bannernya kita gunakan yang sama saja seperti ini, dan logonya kita taruh di sini. Ini ya, kita perlu tambahkan di sini mungkin biar lebih nggak kosong gitu ya. Nah shop now-nya kita taruh di sini bisa juga. Kita juga bisa gunakan warna kuning biar bervariasi. Ini kita gunakan warna hijau ya, bisa seperti ini juga ya, nggak ada yang salah ya. Ini juga untuk websitenya. Jadi ya seperti saya katakan tadi, bahwa yang ribet itu ketika kita membuat konsep pertamanya saja, tapi kalau kita sudah buat desain yang kedua seperti ini ya, kita cuma mengikuti style yang pertama, jadinya akan lebih cepat biasanya. Nah seperti ini. Mungkin kita bisa taruh di sini ya, karena kita masih tetap mau menggunakan teks. Kita coba buat teksnya di sini. Oke, ini kita geser sedikit ke kiri ya. Jadi deh, untuk desain yang kedua konsepnya tetap sama ya, cuman ya penempatan layout dan sebagainya kita menyesuaikan saja. Sekarang kita akan menggunakan gambar yang kedua. Mungkin saya akan menggunakan gambar yang ini ya, mungkin yang ini. Kita gunakan gambar yang ini, kita tarik lagi seperti tadi di awal. Ini ukurannya kita coba ubah ke 800. Terus kita kembali rasterize. Ini mungkin kita bisa mulai di bagian sini ya, supaya ini berbeda posisi layoutnya, khususnya posisi gambar utama tadi sebelah kiri ke bawah, sekarang sebelah kanan ya. Jadi intinya teman-teman berusaha menyeimbangkan lah, biar komposisinya terlihat bagus ya. Teman-teman coba-coba saja dulu, nggak usah terlalu takut, khususnya untuk penempatan layout seperti ini ya. Ini bisa dimasukkan di sini. Nah seperti ini.
Mungkin kita gunakan konten coming soon saja. Jadi ini ceritanya menu baru yang akan datang. Ya, bisa juga seperti ini, coming soon. Subnya ini menu baru untuk restoran ini ceritanya. Terus kita buat lagi konsep yang agak sedikit berbeda untuk penempatan posisi layoutnya, khususnya untuk penempatan logo. Tadi sudah di kanan, di kiri, terus kita coba ke bawah. Jadi ini memberikan pilihan kepada teman-teman yang akan mendownload karya kita. Ini kita smooth saja dulu. Oke. Logo kita taruh di sini. Nah, bisa juga di sini ya. Mungkin di sini lebih bagus. Ini kita naikkan sedikit. Coming soon-nya kita naikkan lagi sedikit di sini. Kemudian kita coba beri teks di bagian sini. Oke, untuk foot webnya kita bisa taruh di sini ya, teman-teman. Oke. Dan shop now-nya bisa di sini. Jadi kita tempatkan posisinya ke posisi atas. Nah, untuk overnya kita bisa taruh di sini. Jadi ya seperti ini ya, lumayan gampang. Ini kita tambahkan di sini supaya nggak kosong. Bisa tambahkan lagi di sini. Ya untuk variasi-variasi saja. Terus kita tambahkan garis putus-putus di bagian ini. Seperti ini. Oke. Oke, jadi ini sudah selesai ya, teman-teman. 3 layout atau 3 IG post, Instagram post dalam satu desain. Jadi ini bisa dikatakan bundle atau set. Mungkin saya coba kasih sedikit gradasi untuk warna background ini. Kita save dulu colornya, terus kita kasih warna gradient ini. Salah ya, kita kembalikan dulu.
terlalu jauh nih warnanya. Ya, kira-kira seperti ini. Kita ubah. Oke, seperti ini ya. Ya, mungkin kita tambahkan lagi tulisan di sini. Food menu. Ini untuk memberi apa ya, ornamen supaya enggak kelihatan kosong begitu. Kita bisa kasih garis. Nah, seperti ini. Atau kita bisa juga kasih efek-efek shadow yang menimpa gambar di atas ini supaya nantinya akan kelihatan lebih artistik lagi. Kita coba tambahkan di bagian ornamen. Kita kunci dulu desainnya. Kita coba buat shadow yang apa ya, berbentuk daun. Jadi seakan-akan ada bayangan ranting pohon atau daun dari desain ini. Misalnya kita coba kita buat daunnya dulu. Seperti ini, kita kasih warna hitam. Terus kita buat rantingnya. Misalnya seperti ini rantingnya. Ini kita seperti ini. Ini kita bisa expand dulu, expand appearance. Itu kita bisa perbesar sedikit lagi. Ini kita expand appearance. Nah, kemudian kita susun daunnya. Mungkin bisa seperti ini ya. Manual saja. Kita mungkin agak tempel ke sini. Ini kita duplikat saja seperti ini. Kita tambahkan satu lagi di bagian sini daunnya. Nah, ini sudah selesai. Terus kita coba group, kemudian kita blur. Ya, kira-kira seperti ini. Kita blur, terus kita ubah transparansinya.
Jadi ini seperti bayangan yang jatuh ya. Nah misalnya seperti ini mungkin terlalu opacity-nya terlalu kelihatan. Kita ubah dulu blurnya, ini terlalu blur sepertinya. Oke, kita tambahkan lagi di sini satu di bagian ini. Bahkan satu lagi yang lebih kecil. Mungkin di bagian ini ya. Ya oke, ini kita group, kemudian kita clipping mask. Ini kita clipping mask. Ya, oke, jadi ini seakan-akan ada efek. Mungkin kita hilangkan saja. Atau kita ubah panjangnya. Ya oke, seperti ini. Ya jadi sudah ada efek-efek bayangan ya teman-teman sekalian. Oke, ini sudah jadi. Lalu kita buka semua kuncinya ini sebelum kita save ke format yang kita inginkan. Nah oke. Ya jadi seperti ini ya teman-teman desainnya. Kita kasih shadow di akhir seperti ini untuk memberi kesan lebih profesional dan apa ya, kelihatan lebih komplit, sehingga tim Prepik melihat bahwa kita memberikan progres yang lumayan tinggi untuk desain ini. Jadi mereka akan lebih mudah untuk menerima desain kita ya, seperti itu. Ini mungkin bisa kita ubah jadi warna kuning supaya nggak monoton putih ya, ini ya. Oke, sekarang kita akan save. Ini bagian yang penting ya teman-teman. Kita akan save dulu. Oh, bukan kita save, kita save ya ke IPS. Nah, untuk di Prepik saya sarankan save-nya ke IPS. Ini nggak usah di use artboard. IPS CC saja, kemudian preview formatnya kita ubah, kita nonkan. Ini juga kita ubah ukurannya, kita hapus saja di sini. Kemudian ini 72, ini juga 72 supaya nanti berat filenya lebih ringan. Oke, ya kita uncentang semua di sini, kemudian kita save ke IPS. Kemudian kita ekspor, kita pilih use artboard, ekspor ya ke 300 dpi. Mungkin kita gunakan 500 supaya nanti hasil JPEG-nya lebih besar, atau nanti kita lihat hasilnya JPEG-nya seperti apa. Kita lihat dulu berapa ukuran JPEG yang dihasilkan. Ya ini sudah bisa, jadi minimal sisinya itu biasanya sekitar 3000-an, seperti ini 3125. Kemudian sisi lainnya bisa lebih besar ya, jelas nggak kecil dari 3000 lah. Nah ini sudah oke. Terus nah untuk IPS ini
sebelum kita kirim, gambar-gambar yang ada di sini kita hilangkan semua, karena sesuai dengan syarat yang diberikan Prepik untuk desain template seperti ini, kita harus memberi tulisan image not include, dan bukan hanya tulisan tetapi image atau gambar-gambar yang ada dalam desain ini harus kita hilangkan. Kita bisa ganti dengan desain kotak-kotak yang kayak transparan PNG itu. Kita bisa buat dulu di sini. Kita buat manual ya, satu-satu. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita duplikat. Ini kita tarik ke bawah lagi. Kita ubah dulu view-nya ke snap to pixel, kita hilangkan. Terus kita copy, duplikat lagi ke bawah seperti ini. Ya, oke. Terus kita buat kotak. Kita taruh di bawah, ini kita ubah jadi seperti ini warnanya. Terus yang ini kita ubah ke abu-abu lebih mudah. Nah, jadi ini kita group. Nah, kemudian kita copy ya. Kemudian kita hapus dan kita masuk ke bagian Clippy Mask. Untuk gambar ini kita masuk ke isolate mode, kita klik 2 kali saja seperti ini. Nah, ini kita hapus, terus kita paste. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya sudah kita ganti dengan kotak-kotak seperti ini. Ini juga. Kemudian yang ini. Nah, inilah file yang akan kita kirim di Prepik. Ini adalah file final yang akan kita kirim di Prepik. Oke, sekarang kita save kembali. Kita save as lagi. Yang sama dengan tadi. Kita timpa ya. Kemudian kita ubah ke sisi. Ini sudah tersetting. Kita okekan saja. Oke, kita kembali ke folder. Nah, ini kan beda ya. Ini tadi kita save artboard. Jadi kita ubah aja ini supaya sama nama filenya. Oke, kita coba lihat desain yang final tadi. Previewnya kita lihat. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil akhir desain yang kita buat dan sudah siap di-upload di Prepik. Nah, sekedar informasi saja, desain-desain seperti ini masih lumayan laku di Prepik. Teman-teman bisa lihat desain saya yang mirip dengan ini. Lumayan laku di Prepik. Ya, sekedar info saja desain food menu seperti ini masih lumayan laku di Prepik. Teman-teman bisa lihat desain saya di Prepik yang seperti ini. Ini konsepnya beda. Dan ini sudah lumayan banyak pendownloadnya, ada sekitar 2000-an. Ya, lumayan ya. Oke, seperti itu ya. Ya, saya kira teman-teman itulah tadi desain social media template khususnya untuk Instagram post yang bertema food atau food menu.
Jadi prosesnya tadi lumayan panjang, kita buat ini hampir 2 jam ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat waktunya di bagian sini proses pembuatannya. Jadi ini adalah bisa dibilang segmen baru di video YouTube saya. Jadi saya akan membuat sebuah desain tanpa ada sedikit skip pun. Jadi bukan hanya sekedar ingin memperlihatkan tutorial tapi lebih memperlihatkan proses pembuatan sebuah desain dan sebanyak apa waktu yang digunakan untuk membuat satu desain. Jadi untuk satu desain seperti ini saja, kalau kita buatnya tanpa sketsa atau ide sebelumnya, langsung saja kita buka Adobe Illustrator ya, prosesnya bisa sepanjang ini. Tapi kalau teman-teman mau lebih bagus, mungkin bisa buat sketsa layout sebelumnya, atau cari-cari gambar dulu sebelumnya, koleksi gambar. Kemudian teman-teman persiapkan juga template seperti ini sebelumnya, mungkin bisa lebih cepat. Jadi ini untuk proses pembuatan dari nol sampai betul-betul finish seperti ini. Seperti yang saya perlihatkan tadi, hasilnya seperti ini, dan waktu yang digunakan juga lumayan panjang. Ya, saya kira seperti itu ya teman-teman. Demikian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa mengajarkan kepada teman-teman bahwa proses mendesain itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes, Jayalah Microstocker Indonesia.